Itu. Ustadz, tadi yang disampaikan itu membahas tentang kedekatan kita dengan Rasul. Tip-tipnya seperti apa? Dan kita pikirkan seperti ini. Dalam tasawuf akhir ada salam, assalamualaikum ayuhan nabi. Di situ menggunakan dhamir mukhatab, bukan menggunakan dhamir ghaib. Apakah konsep yang saya pikirkan ini salah? Mohon dibenarkan. Kalau kita lihat saat ini, Rasulullah itu secara fisik sudah meninggal. Tapi kenapa setiap sholat di tasyahud akhir kita menggunakan dhamir mukhatab ka? Padahal dhamir mukhatab itu selalu dipakai pada saat kita berdialog dengan orang kedua, yang seolah-olah kita berhadapan berarti beliaunya hidup. Apakah maksud saya perasaan seperti ini, apakah bisa dipakai tip supaya kita lebih dekat lagi dengan Rasulullah saat sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu untuk kita perhatikan dan harus kita perhatikan, karena lama kelamaan, tahun demi tahun, kita ini akan apa? Akan mati. Kok menenggape akan mati. Jadi apapun yang kita kumpulkan, yang kita pikirkan, yang semuanya yang bersifat duniawi akan kita tinggalkan. Dan ketika seseorang itu merasa kehilangan, itulah sakitnya hati. Hanya kadang-kadang ada orang itu sakaratul maut gak barbar, sedino gak mati, rong dino, ada yang seminggu, 2 minggu. Itu kenapa? Dia merasa berat meninggalkan dunia. Dia mengumpulkan uang banyak kok dilepaskan gitu saja. Jadi di antara sakit rintihan hati, rintihan seseorang ketika sakaratul maut, kalau dia sudah tenggelam dengan rasa cinta kepada dunia. Adapun orang yang dari dini hari sudah melangkah untuk mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW, maka justru berharap untuk cepat ketemu. Nah, dari ini keterangan, maka cara agar kita bisa terus menerus memposisikan diri kita untuk cinta khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Satu, perhatikan sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Pertama, usahakan setiap sunnah, baik dari sholat urusannya, usahakan harus kita kerjakan, walaupun cuma sekali seumur hidup. Ini pertama. Nanti ada sunnah terkait tentang puasa, seperti puasa Arafah, Asyura, dan lain sebagainya. Nanti ada amalan-amalan tentang sunnah terkait tentang hal-hal yang ringan. Cara kita memakai sandal, mencopot sandal, dengan menghadirkan seperti inilah Rasulullah memakai. Ketika kita pakai baju, melepas baju, dengan menghadirkan seperti inilah Rasulullah cara memakai. Ketika makan, ketika minum, kita hadirkan seperti inilah cara makan. Dan untuk yang mubah saja kita berusaha untuk mengaitkan diri kita dengan Rasulullah. Bagaimana ketika sholat jenengan? Bagaimana ketika jenengan jamaah? Otomatis lebih dan lebih. Ini pertama. Yang kedua, yang tadi saya sampaikan, dengan memperbanyak membaca sholawat, kata-kata hake sholawat. Ada orang mengenal Nabi tapi Nabi nggak mengenal. Semua umat muslim kalau ditanya siapa nabimu, Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, semuanya kenal.
Tapi apakah Rasulullah itu kenal dengan fulan tersebut? Ini pertanyaan. Mungkin. Bagaimana cara mengenal? Kenalkan diri kita kepada Rasul. Bagaimana cara mengenalkan diri kita kepada Rasul? Tadi sering-sering uluk salam datang Rasul, sering-sering membaca sholawat. Ini yang kedua. Adapun yang disampaikan oleh Bapak Eko yang bertanya tentang khitab di dalam sholat, itu rukun, wajib dibaca. Assalamualaikum. Ini termasuk daripada tasyahud, dan tasyahud akhir merupakan rukun di dalam sholat. Justru kalau ada orang sholat nggak mengatakan assalamualaikum, sholatnya batal. Sekarang alaika itu kan menunjukkan makna khitab. Kita berbicara dengan Nabi. Batal sholat ngomong-ngomong kepada selain Nabi. Bahkan diterangkan dalam ilmu fikih, ada orang bersin dalam sholat, yang bersin mengatakan